diseret batu besar di siang hari, atas dan bawah, dicambuk-cambuk di siang hari yang tengah. Sampai yang nyambukin yang capek. Siapa dia? Saudara Bilal. Bilal bin Rabah. Malu dong kita sama orang-orang muslim yang ketika itu diboikot ekonominya. Orang yang tadinya paling kaya tiba-tiba drop miskin. Rasulullah itu tercatat sebagai muslim yang kaya loh. Karena ketika itu kan apa namanya maharnya untuk Khadijah itu kan luar biasa, 40 unta merah kalau nggak salah. Mungkin kalau zaman dulu udah ada akun Aureceh masuk kali. Atau udah ada akun estetik masuk kali beritanya. Atau udah ada Indozone gitu ya, masuk. Seorang lelaki berusia 25 tahun menikahi perempuan cantik kaya raya dengan mahar yang luar biasa. Dijuluki sebagai Al-Amin, masuk FYP langsung. Tapi seketika ketika ujian itu datang, diboikot ekonominya, apa yang terjadi? Drop kan, drastis kan. Sampai akhirnya mau nyari-nyari makan ke berbagai tempat, nggak ada, sampai perutnya harus diganjel sama batu. Malu kita kalau misalkan dengan ujian-ujian kita di samping, kita udah kalah, udah lesu, udah lemes, udah rasanya, udah give up banget deh. Rasanya pengen pindah kontrakan aja ke Mars. Padahal di luar sana, sebelum-sebelumnya, sahabat-sahabat kita, para muslimin juga, dapat intimidasi. Bayangin, saudara Yasir dibunuh, disiksa, disalib sama orang-orang kafir. Istrinya, Sumayyah, ditusuk dari bawah, sampai tombaknya itu nelusuk ke atas gini. Menjadi syahidah muslim pertama. Syahidah muslim pertama. Bilal ditarik-tarik di jalan, di batu-batu. Terus ini, Khabab ibnu Arad dipanggang di tempat di mana dia biasa memanggang pedangnya. Sampai-sampai kulitnya mengelepuh, keluar air, yang airnya itu mematikan apinya. Bayangin, betapa luar biasanya siksaan yang ketika itu para kaum muslimin dapatkan. Tapi tahu nggak? Sekarang gue tanya, nih, apa yang ketika itu kalian lakukan ketika mendapatkan ujian-ujian kehidupan kalian? Jujur aja, nggak usah, aku langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sorry. Apa yang kalian lakukan ketika itu kalian mendapatkan ujian atau masalah-masalah itu tadi? Tidur, nangis, beli seblak, nangis. Apalagi? Nonton Netflix, beli coklat, beli mixu, tidur, curhat, makan, nonton Disney. Udah, ngemil, berusaha, sambat. Mau ngomong cerita sama doi takut ketahuan punya cowok. Main sama teman supaya ada teman ngobrol. Oke, cuma bilang, maksudnya apa ya? Iya. Wah, ada Yura Yunita. Yunita Rosiana. Oh, ternyata nama panjangnya Yura Yunita Rosiana. Nangis, jalan-jalan sendiri. Ya Allah. Hati-hati Mbak, jalan-jalan sendiri. Jangan di pinggir jalan ya. Kalau bisa, jangan di jalan raya. Penting banget gitu ngomongin. Nah, teman-teman, nih, ini yang luar biasa yang pengen banget aku sampaikan. Hari ini kita tuh ditumpuk dengan berbagai macam permasalahan yang rasanya, ya Allah, pengen tidur. Kalau nggak pengen nangis aja. Kalau nggak kayaknya butuh teman untuk cerita. Kalau nggak, ya udahlah. Seenggaknya aku dapat me time dulu untuk memikirkan secara fresh permasalahan aku apa, terus aku susun gimana cara aku menyelesaikannya, gitu ya. Dan semua itu sifatnya adalah hal-hal yang, wah, kayaknya self reward gitu ya. Sama, sahabat-sahabat kita juga ketika itu minta self reward. Tapi luar biasanya, sahabat ketika itu mendapatkan self reward yang masya Allah kerennya. Hal-hal ini terjadi ketika Ayamul Huzan. Bahkan Rasulullah pun juga sedang bersedih karena ditinggal oleh kekasih pertamanya bernama Khadijah. Dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Lalu Allah merencanakan sebuah skenario kebaikan untuk para muslim yang luar biasa. Mereka mungkin capek di badan, mungkin dia nggak kuat di badan, tapi kuat secara imannya. Mereka mungkin nggak kuat secara pikiran, ya Allah mana kuat sih mental pikiran gue bisa down. Nih gue udah quarter life crisis banget nih kalau emang hidup di sini udah burn out banget dah. Kalau hidup zaman itu gitu ya, udah betul-betul ngerasain mental,
mental health gue terganggu deh, gitu. Tapi ketika itu teman-teman, luar biasanya mereka. Mereka kuat secara keimanan dan mereka kuat secara pemikiran, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka, sahabat-sahabat itu, mendatangi Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah satu permintaan. Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami sebuah cerita yang dapat menghibur kami. Ih, ini adem banget ya Allah. Ini pengen gue praktekin deh ke guru-guru gue. Kayaknya rasanya kalau emang ternyata gue lagi ada masalah, gue pengen datang ke guru gue untuk, Sat, Afan Sat, ceritakanlah kepadaku sebuah cerita yang dapat menghiburku, Sat. Gue pengen banget nih praktekin ini. Coba lu bayangin lu lagi sedih-sedihnya, lagi lagi apa namanya, lagi down-downnya, lagi mental health tuh terganggu banget. Lu lagi dapat masalah yang rasanya lu nggak bisa mengemban itu sendirian, kayak udah kayak ngangkut beras 3 truk lah ya. Berat banget deh pokoknya. Terus lu datang ke ustadz, ke ustazah, ke guru-guru, ke temen misalkan. Eh, ceritain dong ke aku satu cerita yang dapat menghiburku. Dan ini posisinya para sahabat sedang merasakan beban yang luar biasa, terus minta ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami sebuah cerita yang dapat menghibur kami. Satu, mereka menganggap bahwa Rasulullah adalah yang akan menjadi penawar dari rasa sakitnya. Dua, mereka tahu semua yang diucapkan Rasulullah adalah hal-hal baik yang dapat menenangkan hati mereka. Tiga, ini permasalahan akidah. Bagaimana mereka bisa tetap mempercayai apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik, bukan keluhan yang datang dari mereka. Bukan bukan bentuk protes yang datang dari mereka. Tapi yang mereka minta apa? Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami sebuah cerita yang dapat menghibur kami. Gitu. Dan tahu nggak? Ketika itu Rasulullah nggak langsung jawab. Rasulullah diam sejenak karena ketika itu sedang diturunkan sebuah wahyu. Wahyu wahyu yang menceritakan satu kisah tentang satu sosok yang hanya diceritakan pada surat tersebut. Betul kata Kak Faruk tadi. Tidak diceritakan di kisah surat di surat-surat yang lainnya, hanya di surat tersebut. Dan jarang-jarang Allah itu katanya menurunkan satu surat full dari awal sampai akhir kecuali surat ini. Surat apa ini? Surat Yusuf. Dan ada satu trigger yang nggak bakal aku lupain. Ini trigger ayatnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Masya Allah. Lihat deh teman-teman. Seberapa hebat, bukan seberapa, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menenangkan kisah-kisah ini, kisah-kisahnya Yusuf ini sebagai kisah terbaik bagi mereka yang sedang bersedih. Maka hari ini nih, mulai hari ini, kalau emang kita lagi sedih, coba deh nyempetin untuk buka surat Yusuf aja dulu. Kalau emang lagi sedih, pengen lama gitu ya, pengen berlama-lama sendirian, coba berlama-lama sendirian dengan baca surat Yusuf sama artinya. Pasti kita terhibur dengan ceritanya. Jujur, aku sebelum tahu materi ini, sebelum tahu tentang hal ini, tadabbur Quran surat Yusuf, setiap kali baca surat Yusuf itu kayak baca dongeng cerita yang aku menikmati ceritanya itu kayak gimana. Kebayang sumurnya, kebayang bajunya, kebayang ketika diambil sama Rojulun Aziz, terus dibawa ke sebuah negeri, di sana malah dipenjara dan lain sebagainya. Nah, eh disampaikan bahwa Quran Yusuf itu adalah sebuah i'tibar atau pengibaratan untuk menguatkan hati kita dalam kebaikan. Artinya, teman-teman, gue yakin kok di sini nggak ada yang memperjuangkan keburukan. Gue yakin semuanya memperjuangkan sebuah kebaikan. Nggak Aulia, nggak Fatima, nggak Mbak Sinta, nggak Iqbal, nggak Mas Taufik, nggak Faruk, nggak Nisa, nggak Ica, nggak Muti, nggak Safira, nggak Nadia, semuanya. Nggak Rehal, semuanya pasti membicarakan atau mengimpikan sebuah kebaikan. Dan surat Yusuf ini adalah sebuah i'tibar atau pengibaratan untuk menguatkan hati dalam kebaikan. Semua yang tadi kalian ceritain itu kan semua kebaikan kan? Semuanya kebaikan. Maka kalau hati kita lemah, hati kita sedang goyah, hati kita sedang dancing,
Silakan baca surat ini sebagai penghiburnya. Karena teman-teman, bayangin loh. Coba sekarang mau adu-aduan sama Nabi Yusuf. Kalah. Nabi Yusuf itu punya hidup yang paling lika-likunya luar biasa. Nggak usah sok-sokan punya hidup yang rasanya berat banget deh. Belum ngerasain jadi Nabi Yusuf gimana kan beratnya. Jadi anak bontot, masih punya adik ya? Iya Bel ya? Anak ke-11 ya? Anak ke-12 tapi masih punya adik ya? Iya, Benyamin. Masih punya adik ya? Iya. Anak ya belakang-belakang lah ya. Istilah kata kalau pemain bola dia udah pemain cadangan. Kan udah 11 masuk semua. Dia tinggal pemain cadangannya doang nih. Nah, mimpi ketemu 11 purnama bersujud kepada dia. Terus belum lagi ternyata setelah itu artinya apa namanya ada salah satu saudaranya yang tahu, akhirnya diisengin sama saudaranya, dilempar ke sumur, sampai dilempar di sumur, bajunya diambil, dikasih darah, ayahnya dibohongin bahwa Yusuf telah meninggal. Ayahnya Nabi Yusuf siapa? Ada yang tahu? Nabi Zakaria. Ayub, Zakaria. Yang benar siapa nih? Ayo, ayo, ayo. Coba kita search di Google. Seingat gua namanya Nabi Yakub. Ayah Nabi Yusuf. Iya, benar Nabi Yakub. Hah, alhamdulillah. Ayahnya bernama Nabi Yakub itu sampai nangis, yang nangisnya itu bikin apa? Buta. Nabi Yakub itu nangis sampai buta. Saking-saking sedihnya ditinggal sama Yusuf. Yusuf kecil. Dan nggak tahu keberadaannya kemana. Makanya turun ayat innama ashku bathi wa husni ilallah. Nabi Yakub luar biasa. Meskipun nangis, tapi nangisnya sambil sujud. Dan sujudnya itu melaporkan, mensakwakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita juga bisa mendapatkan pelajaran. Kalau kita emang lagi sedih-sedihnya, kalau emang kita lagi capek-capeknya, kita lagi berat-beratnya masalah, gitu ya. Ya boleh ngadu, tapi ngadulah ke Allah. Jangan cerita dulu ke kuping ke telinga teman kamu. Karena sedekat-dekatnya mulut kamu dan telinga teman kamu, mulutnya teman kamu masih bisa menceritakan itu ke telinga banyak teman orang lainnya. Sebisik-bisiknya mulut kamu ke telinga teman kamu, mulutnya teman kamu masih bisa menceritakan cerita itu ke banyak kuping lainnya. Apalagi kamu ceritanya di story. Apalagi kamu ceritanya di close friend. Terus yang boleh ngelihat dia doang biar peka. Terus abis dia ngelihat story-nya kamu hapus. Yang penting dia udah ngelihat. Jangan terus curhatnya di kontak WA. Terus dianya di hide dulu. Di status lu cerita panjang pendek. Wow, segala macam diceritain. Kontak dia di hide. Ternyata yang lu kira close friend lu nyeritain ke dia. Bubar close friend. Boleh gelisah, boleh ngeluh. Tapi pastikan ngeluh pertama kali. Kita bisikan keluhan kita ke bumi dan akan Allah langitkan nantinya. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Ke sumur ditarik lagi sama saudagar kaya, Rijalun Aziz, sampai di bawah sana, dibawa ke sebuah negeri, dijadikan budak di sana. Ketika jadi budak, difitnah menggoda majikannya bernama Zulaikha. Perempuan cantik kaya raya ngegodain di sebuah rumah yang nggak mungkin orang-orang selain dia akan tahu bahwa dia itu menggoda Yusuf. Karena Yusuf terkenal gantengnya. Ibaratnya tuh gini, ada satu pengibaratan aku pernah baca, kalau satu bulan purnama itu dibagi dua, setengah kegantengannya itu untuk Nabi Muhammad. Nah, setengah yang lainnya itu dibagi dua lagi, artinya kan seperempat purnama. Seperempatnya itu untuk Yusuf. Barulah seperempatnya itu dibagi ke semua laki-laki di dunia. Makanya teman-teman akhwat, kamu jangan minta laki-laki yang ganteng, percuma. Ini cuma seperempat dibagi sekian ratus juta miliar manusia dan laki-laki yang hidup di dunia. Jangan minta ganteng ya, capek. Seganteng-gantengnya Iqbal, itu cuma seperempat dari sekian ratus juta miliar laki-laki yang pernah hidup di dunia. Siapa? Lu suka Jungkook, apa BTS, EXO,
lagi tuh NCT dan lain-lain, merasa ganteng banget. Itu cuma 1/4 dari sekian ratus juta miliar laki-laki yang ada di dunia. Maka jangan ngincer ganteng ya, capek kita memenuhi kriteria ente-ente semuanya yang minta ganteng. Luar biasa kan? Yusuf ganteng, muda, jadi budak, dan di situ diminta apa namanya, digoda sama Zulaikha. Zulaikha sebagai majikannya, dia sebagai budaknya, digoda untuk mau berzina sama Zulaikha, digoda-goda laki-laki yang masih betul-betul sepertinya itu adalah waktu-waktunya, kalau zaman kita kayaknya kayak umur 20-25-an gitu lah ya. Kayak quarter life krisis-krisisnya gitu deh. Gitu. Difitnah kayak gitu, apa yang terjadi? Disaksikan sama apa namanya, ada perdebatan gitu ya. Coba dicek yang robek itu baju depannya Yusuf atau baju belakangnya Yusuf. Kalau baju depannya Yusuf yang robek, berarti Yusuf yang menggoda perempuan itu. Tapi kalau baju belakangnya yang robek, berarti Yusuf mau kabur terus ditarik sama perempuannya sehingga bajunya robek. Ternyata yang robek adalah baju belakangnya. Maka ini buat laki-laki, kita jangan sampai mudah tergoda. Pelajaran Nabi Yusuf ini adalah pelajaran sosial semuanya. Kita punya kakak, punya adik, punya saudara, punya keluarga. Jadikan keluarga kita itu keluarga yang cemara, keluarga yang bahagia, bukan keluarga yang saling menjatuhkan. Nggak apa-apa lah kalau emang ternyata baju kakak lebih pas buat kita. Nggak apa-apa lah kalau ternyata baju adik kok keren juga kita pakai. Biasa aja gitu. Nggak usah iri-irian, biasa aja. Dan ternyata dari kisah ini juga kita jadi tahu, oh ternyata kayak gini loh pekerjaan. Ketika emang kita punya atasan yang mungkin nggak enakin buat diri kita, tapi emang kita mau berpegang teguh pada ajaran agama Islam, akan dijaga. Dan buat laki-laki, hati-hati. Usi nafsi bitaqullah. Usi nafsi bitaqullah. Itu Zulaikha loh, kaya raya, cantik, rupawan. Tapi Yusuf masih bisa nahan. Setelah difitnah nggak berhenti sampai situ. Yusuf digoda sama perempuan-perempuan yang ketika ngiris apel, pisaunya itu kena ke jarinya sampai luka. Perempuan itu nggak berasa. Coba bayangin lu nonton BTS sambil megang pisau, terus lu sambil nyayat-nyayat tangan lu nggak berasa. Nggak mungkin. Sakit-sakit. Lagi nonton BTS, kakinya kinjek orang aja lu ada. Apalagi nyayat-nyayat. Tapi ketika itu, Yusuf digoda, Masya Allah, sama perempuan yang sampai tangannya itu ketika melihat kegantengan dan ketampanan Nabi Yusuf, nggak sakit itu tangan, apa nggak sakit tangannya itu kena sayatan. Nggak sampai di situ, Nabi Yusuf apa yang terjadi? Milih masuk penjara daripada ikut terjerumus ke godaan-godaan tersebut. Milih masuk penjara. Sampai di penjara dia ketemu sama dua temannya. Satu temannya diceritakan, diajarkan tentang akidah, didekatkan kepada Allah. Satu meninggal, satunya lagi diangkat ke kerajaan. Tapi naasnya, orang yang diangkat ke kerajaan itu lupa sama Yusuf selama 7 tahun. 7 tahun baru diangkat. Diangkat jadi staf di sana. Setelah jadi staf ternyata diberikan sebuah kekuasaan. Hadirlah sekarang negeri bernama Mesir yang sampai sekarang kita tahu tempatnya. Dan ketika itu Yusuf akhirnya bisa mendatangkan keluarga-keluarganya datang. Semua saudara-saudara datang. Sini-sini ayo kita kumpul keluarga, kumpul keluarga. Grand gini aja lu pada datang. Tang, tang, tang. Ya. Kemarin-kemarin aja lu pada gitu sama gue. Sekarang gue udah sukses kayak gini loh. Sini-sini. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Apakah setelah itu Nabi Yusuf mendendam? Tidak. Apakah ketika itu Nabi Yusuf merasa permasalahan dia belum selesai? Tidak. Apakah dia gagal move on dengan perasaannya ketika itu? Tidak. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika itu? Ini. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Masya Allah. Teman-teman, nih, kalau hari ini lu ngerasa berat untuk jadi orang baik, ingat cerita Yusuf ini. Kalau hari ini lu ngerasa untuk menjauhi maksiat itu berat, ingat cerita Yusuf ini. Kalau hari ini lu ngerasa untuk ngambil paket siang-siang belum pakai jilbab proper itu berat, ingat cerita Yusuf ini. Kalau lu ngerasa males pakai kaos kaki, gerah, los saya udah pakai sendal. Ingat cerita Yusuf ini.
Kalau lu ngerasa bahwa perjuangan lu yang hari ini sedang lu lakukan itu berat, dan lu ngerasa, udahlah, seadanya aja. Ingat cerita Yusuf ini. Kalau emang lu lagi dipontang-pantingkan dengan kenyataan, sana nabrak, sini nabrak, belok sana nggak bisa, belok sini nggak bisa, udah datengin dosennya dari pagi, disuruh datang siang, siangnya dia rapat, disuruh datang lagi sore, sorenya dia nggak ada, suruh besok lagi. Ingat cerita Yusuf ini. Kalau emang lagi profesi lu nggak keluar-keluar, sertifikat lu mungkin ada yang belum keluar, ijazah lu belum keluar, banyak hal-hal yang menghalangi diri lu dan itu di luar dari apa yang lu kontrol. Ingat cerita Yusuf ini. Kalau emang lu lagi ngerasa berat dengan amanah apapun itu, lu lagi ngerasa, ya Allah, kok aku dikasih amanah sampai sebegini beratnya ya, aku jadi kakak, jadi tulang punggung keluarga, ayah ibu udah nggak bekerja, aku disuruh kerja, habis dapat gajian langsung mikirin orang orang lain. Ingat cerita Yusuf ini. Kalau rasanya untuk ngeluarin 10.000 nraktir temen aja itu berat, ingat cerita Yusuf ini. Kalau rasanya untuk ngelarisin dagangan bakso abang-abang yang sampai jam 10 kok pangsitnya masih banyak, gulungan mie-nya masih banyak, Boyo keluarin 12.000, segede apa sih 12.000? Beli paket juga nggak dapet harian. Ini bisa membahagiakan tukang bakso yang hanya dengan 12.000 itu aja, kita beli semangkok, kita kenyang, abang baksonya ngomong apa? Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya jam segini ada yang beli. Bayangin, cuma 12.000. 12.000 lu udah bisa bikin orang memuji Allah. 12.000 tuh 10.000 selembar, 2.000 selembar. Lu dapat baksonya, tukang baksonya dapat bisa muji Allah. Kalau lu ngerasa hanya karena 12.000 itu hati lu udah ngerasa berat, ingat cerita Yusuf ini. Betapa dia tetap bisa melakukan kebaikan dalam kesempitannya. Di penjara masih bisa berdakwah, yang dua orang temannya ini ternyata satunya dibunuh, satunya diangkat jadi apa namanya pegawai kerajaan, tapi lupa sama dia 7 tahun, padahal dia yang ngajarin ilmu agama. Ingat cerita Yusuf ini, teman-teman. Kalau lo ngerasa untuk berdiri dalam sebuah kondisi hidup yang baru, kalau lo ngerasa untuk berhijrah itu berat, kalau lo ngerasa untuk develop diri lo dalam kebaikan itu berat, kalau lo ngerasa untuk bisa punya satu poin kehidupan yang muslim banget itu berat, ingat cerita Yusuf ini. Kalau rasanya untuk nggak ikut FOMO-FOMOan itu berat, ingatlah cerita Yusuf ini. Kalau rasanya dalam momen hijrah kamu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, itu jalannya berat, itu jalannya susah. Ingat cerita Yusuf ini. Karena teman-teman, notabene memang jalan kebaikan itu tidak akan pernah mudah. Ini aku punya tiga tanda jalan kebaikan. Yang pertama, jalan kebaikan itu tulut tulut torik. Panjang sekali prosesnya, nggak selesai-selesai. Dari dulu sampai sekarang, jalan kebaikan itu, jalan kehijrahan itu, jalan keibadahan itu pasti panjang. Dulu ketika perang Khandaq, Rasulullah dipanggil karena ada tiga batu yang sulit sekali untuk dipecahkan. Ketika itu Rasulullah yang keluar biasa kuatnya mengambil sebuah apa itu namanya yang ada kayu terus di atasnya ada dua kayak palu tapi besar gitu ya, pemecah batu lah. Dipercikkan itu ke batunya, batunya berdecik dan pecah batu yang pertama sambil bilang Allahu Akbar. Hari ini aku diperlihatkan kunci-kunci negeri Syam dengan istana-istana merahnya. Batu yang kedua dipecahkan. Allahu Akbar. Hari ini aku diberikan kunci-kunci negeri Persia yang istananya berwarna putih di seberang sana. Batu yang ketiga dipecahkan. Cerang. Allahu Akbar. Hari ini aku mendapatkan kunci negeri sana. Kunci di negeri Yaman saat ini. Apakah ketika itu ternyata tiga hal ini didapatkan ketika masanya Rasulullah? Tidak. Kapan penaklukan tiga tempat ini berlangsung? Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. 10 tahun lebih setelah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencetuskan hal ini. Atau tentang penaklukan Konstantinopel.
katakan 1400 tahun yang lalu disebutkan ternyata baru bisa dicapai setelah 300 tahun setelah pengucapan. Bayangin. Maka jalan kebaikan itu nggak akan pernah pendek, teman-teman. Nggak akan pernah kamu merasa aku sedang memperjuangkan sekarang, besok langsung berhasil. Jangan pernah berharap bahwa jalan kebaikan itu mudah untuk dijalani. Jangan pernah berharap bahwa jalan kebaikan itu cepat untuk kalian selesaikan. Jangan pernah berharap kalian nggak akan mendapatkan, ya Allah ini panjang banget sih. Kok kayak gini ya ternyata jalannya. Aku capek ya Allah. Jangan pernah membayangkan kalian tidak akan mendapatkan itu. Pasti mendapatkannya. Tapi untunglah, nih menurut Syekh Albani, untunglah kita itu tidak diminta untuk sampai di ujung jalan kebaikan itu nanti seperti apa. Kita hanya diminta untuk mati di atas jalan tersebut. Ini benar-benar Allah Karim. Bayanginlah. Untunglah kita itu tidak diminta oleh Allah sampai di ujung jalan kebaikan. Kalau ujung jalan kebaikan ya hari kiamat. Kita kan nggak diminta untuk hidup sampai nanti hari kiamat. Kita hanya diminta untuk mati di atas jalan kebaikan ini. Repot nggak tuh kalau kita diminta untuk sampai di ujung jalan? Repot. Tapi kita nggak diminta itu, teman-teman. Kita hanya diminta untuk mati di atas jalan kebaikan ini. Jadi tujuan kita perlu kayaknya ditambah nih. Tujuan hidup kita. Selain pengen karir kayak gini, keuangan kayak gini, keluarga kayak gini, kayaknya perlu ditambah. Kita pengen mati kayak gini. Kita. Kayaknya perlu ditambah. Nggak cuma tulu torik. Jalan kebaikan itu pasti kathrotul aqobat. Banyak banget masalahnya. Memutuskan hijrah sekarang, besok udah di sini sih. Ih, dia ikut kajian, ngapain sih ikut-ikut kayak gitu? Udah diajak main ke tempat-tempat yang berbeda. Dia kok ansos banget ya, kita kan lagi nongkrong, tiba-tiba dia sholat. Banyak hal. Ada aja masalahnya. Atau masalahnya bisa jadi di luar itu. Pas banget lagi banyak agenda dakwah, tiba-tiba dikasih tugas pekerjaan yang berat banget. Aduh, Masya Allah. Itulah dia. Selain jangan merasa di jalan kebaikan itu akan cepat sampai, jangan membayangkan bahwa jalan kebaikan ini akan mudah kita lewati. Pasti sulit. Mengharapkan terang dalam berjuang itu seperti mengharapkan rembulan di tengah siang. Pertanyaannya, apakah kita siap mata kita untuk tetap terbuka meskipun banyak debu yang melekat? Atau jangan-jangan justru mata kita dibutakan oleh debu-debu itu? Pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada. Apalagi usaha kita dalam mendekatkan diri kita ke Allah. Pasti ada masalahnya. Sok coba, siapa yang pernah udah niat hijrah tapi lempeng aja tahu-tahu hijrah? Nggak ada tantangan. Pasti ada aja tantangannya. Dan ternyata ciri khas yang ketiga adalah qillatur rijal, atau dikit orang-orangnya. Nggak banyak orang yang mau untuk ada di jalan kebaikan ini tuh nggak banyak, sedikit. Maka yang sedikit inilah yang beruntung. Nih, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu di antara kamu umat-umatku yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, menyuruhnya kepada amal ma'ruf dan menghalangi mereka atau melarangnya atau mencegahnya dari amal-amal mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, dan ini orang-orang yang sangat sedikit. Maka kalau kamu mau jadi bagian dari umat yang sedikit itu, pantaskan diri kamu untuk yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apapun itu bentuknya. Ada orang beli silin, duduknya di silin, makanannya habis makan di silin nggak dibuang tempat sampah, kamu buang ke tempat sampah. Pengen makan di restoran, ngantri, mejanya masih ada yang berantakan, mas-masnya lagi ribet ngebersihin meja lain, nggak apa-apa, kamu bersihin mejanya. Nggak menghinakan diri kamu kok.
Sebenarnya kamu bisa untuk nggak ngantri, tapi rasanya nggak enak deh, udah banyak orang yang ngantri. Ngantri aja. Sama sekali nggak menghinakan hidup kamu kok. Ngasih bintang 5 di Gojek itu gampang kan? Terus ngetik komentar, makasih ya Pak, udah nganterin aku. Admin Gojek, tolong dinotis, ini Gojeknya, drivernya, tolong dikasih langganan terus-terusan. Gampang kan? Gampang. Tapi banyak loh orang kayak gitu, sedikit. Maka jadilah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Dan aku bilang, dakwah nggak cuma di masjid. Coba lihat tadi. Di restoran bisa, di jalan bisa, di Gojek bisa. Mau alasan apa lagi? Aku tuh nggak bisa, Kak. Aku nggak bisa menyampaikan ini. Aku nggak bisa ngomong. Siapa yang suruh ngomong? Orang suruh ngasih bintang 5 sama ngetik. Bilang makasih itu gampang kan? Bilanglah makasih ketika emang kita beli sesuatu terus udah dikasih barangnya ke kita. Makasih ya Mbak, makasih ya Mas. Gampang. Tapi banyak yang ngelakuin, dikit. Nggak semuanya. That's why, jadilah orang-orang yang sedikit supaya kita mahal harganya. Nah, teman-teman, terakhir aku pengen menyampaikan ini. Tadi ya, dari 3 hal yang akan kita temukan ketika kita memilih untuk ada di kebaikan. Bisa jadi kita merasakan bahwa kok panjang banget ya jalan aku pengen berbaik ya. Kok kayaknya nggak nyampe-nyampe nih. Aku tuh kayak nggak pernah baik-baik deh. Kayak nggak ada progres gitu dari dulu. Pengen mulai ini nggak jadi, pengen mulai itu nggak jadi. Pokoknya nggak beres deh. Kalau kita sedang merasa seperti itu, kalau kita merasa kok banyak banget problem setelah aku memutuskan untuk jadi pribadi yang baik, kalau lu ngerasa bahwa kok ternyata dalam jalan kebaikan ini sendirian ya, nggak kayak aku waktu banyak maksiatnya, banyak orang yang nemenin. Kalau kalian merasakan 3 hal tersebut, pastikanlah, pastikanlah pastikanlah untuk tidak terjerumus lagi pada keburukan-keburukan yang pernah kalian pikirkan dan lakukan sebelumnya, tapi fokuslah pada kebaikan-kebaikan yang bisa kalian lakukan setelahnya. Karena pada dasarnya, kita hanya sedang bertarung pada 24 jam waktu kita. Jadi kalau lu kira ngebayangin bahwa, wah berarti gue harus baik nih 6 bulan terakhir untuk menjunjung 2023, 2024 gue yang lebih baik dari sebelumnya. Bener, bener, nggak salah. Tapi nggak ada salahnya juga untuk lo mikir bahwa peperangan lo itu hanya dalam 24 jam. 1 kali 24 jam. 24 jam juga kalau udah dikurangin sama yang butuh-butuh, hilang lama-lama. Tidur, katakan 5 jam, tinggal berapa? 19. Sholat-sholat apa semuanya dikumpulin 1 jam, katakan tinggal 16. Makan siang 1 jam, belum ngobrolnya 2 jam, tinggal 14. Tambah yang lain, misalkan itu makan siang, baru makan siang. Belum macet di keretanya, belum macet di lampu merah, belum desek-desekan di keretanya, belum ketika emang ada yang sesuatu di jalan kita nggak tahu, makin berkurang ini kan, makin berkurang jatah waktu yang kita miliki kan, makin berkurang sebetulnya perangan-perangan yang harus kita lakukan. Artinya masih lebih makin berkurang pula waktu kita untuk berperang melawan keburukan-keburukan kita. Jadi sebetulnya nggak usah kita berpikiran tentang apa yang perlu kita lakukan 6 bulan, 1 tahun ke depan. Coba deh, untuk mulai dari hal kecil dengan memenangkan 24 jam yang kita punya. Yuk kita menangin 24 jam kita. Wah, alhamdulillah nih, gue menang nih 24 jam ini. Besok kita coba lagi jalanin. Menang apa kalah belakangan, kita coba dulu usaha. Wah, menang lagi nih, besok kita coba deh, menang lagi deh. Gitu. 24 jam doang kita tuh bertarung melawan keburukan. Nggak lama kok. Dan pastikan di setiap 24 jam itu, kitalah pemenangnya. Meskipun kita tahu dalam kebaikan itu orangnya sedikit, banyaknya masalah, dan pasti panjang dan lama. Tapi dari permasalahan itu kita jadi sadar bahwa tugas kita hidup di atas masalah itu bukan terombang-ambing pada masalah tersebut, melainkan dancing with the storm. Kita yang perlu menari di atas geluduk-geluduk itu. Kita perlu menari di atas ombak-ombak permasalahan itu. Kita perlu menari di atas kilat-kilat petar-petir yang itu menghancurkan dan menakut-nakuti hidup kita. Kita perlu menari di atasnya. Modal menari apa? 2. Sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Menari di atas ombang-ambingnya kehidupan, menari di atas badainya kehidupan, menari di atas stormnya
petirnya, kilatnya kehidupan. Karena kalau kita udah sabar, kalau kita udah menjadikan sholat itu sebagai pegangan hidup kita, lu pernah nggak sih? Lu sholat zuhur, betul-betul pastikan zuhur itu lu denger azan dekat masjid dan mengusahakan diri lu untuk segera masuk masjid, wudhu, dan ketika masuk masjid, rasain feel-nya. Banyak banget orang muslim yang menomorduakan semua kegiatan dia hanya untuk menyeru dan mengamini bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha besar. Mereka meninggalkan semua kesibukan-kesibukan mereka yang dari pagi mereka jalani, sampai mereka tahu ntar sore baru selesai. Mereka meninggalkan itu semua dengan catatan bahwa mereka meyakini bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka meninggalkan semua urusan-urusan yang padahal berkaitan dengan banyak orang hanya untuk mengiyakan bahwa Allah itu yang maha agung, Allah itu yang maha agung. Mereka tinggalkan tuh semua urusan-urusan perusahaan, urusan-urusan daerah, urusan-urusan negara, urusan-urusan keluarga, urusan apapun itu, datang ke masjid, mensucikan diri dia dulu karena dia tahu bisa jadi banyak kotoran dalam diri dia, banyak kotoran dalam hati dia. Dia masukkan langkah pertama dengan sambil mendoakan, "Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu kasih sayangmu." Dan seketika itu mereka mengikuti seruan imamnya untuk berseru bahwa tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaanmu tidak lebih besar, urusanmu tidak lebih besar, amanahmu tidak lebih besar, pekerjaanmu, amanahmu, karirmu, keuanganmu tidak lebih besar ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita mengimani bahwa ya Allah, Engkau ternyata yang maha tinggi. Bukan impianku, bukan cita-citaku, bukan impian karirku, bukan harapan-harapanku, bukan hubunganku, tapi Engkau yang lebih tinggi. Dan itu semua kita ucapkan dengan rasa malu yang membumbung tinggi sambil kita bisikkan ke tanah dan berharap semoga Allah mendengarnya. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Dua kali kita ngelakuin itu. Dan di tengah-tengahnya apa yang kita lakukan? Rabbi ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Warhamni. Dan sayangilah aku ya Allah. Wajburni. Warfa'ni. Ya Allah, aku sedang direndahkan oleh banyak orang. Tinggikanlah aku ya Allah. Warzukni. Ya Allah, aku sedang kekurangan harta ya Allah. Aku sedang butuh keuangan untuk keluargaku, untuk kehidupanku, untuk adik-adikku, untuk istriku, untuk suamiku, untuk keluarga. Cukupkanlah rezeki untukku ya Allah. Wahdini. Ya Allah, aku sedang tersesat ya Allah. Ya Allah, aku sedang terombang-ambing dalam kehidupan ini. Berikan aku petunjuk ya Allah. Wa'afini ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Wa'fu anni, maka engkaulah sebaik-baik pengampun. Lalu kita bisikkan lagi dengan lirih, ya Allah, sungguhnya tidak ada yang lebih tinggi urusan apapun itu kecuali engkau. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allah karim. Maka seberat apapun permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi, tugas kita bukan termenung, terlesu, terngeluh-ngeluh lah bersama dengan permasalahan-permasalahan itu. Ya mungkin boleh, aku nggak tahu secara teori ada yang bilang nggak boleh. Ya mungkin boleh, tapi bukan seperti itu seharusnya seorang muslim. Karena kita punya sabar, kita punya sholat yang orang-orang luar sana nggak punya. Bayangin kalau ketika azan itu yang ada di benak kita.
Bayangin ketika takbir, ruku, sujud, itu ada di benak kita. Dan teman-teman, berkaitan dengan ayat yang tadi di awal aku baca, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 212. Hari ini mungkin kita melihat banyak yang non-muslim hidupnya kaya raya. Mereka punya uang, mereka punya kehidupan, mereka punya harta benda, mereka punya keluarga yang baik, mereka punya karir yang baik. Tapi coba lihat ayat ini. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ttaqaw fawqahum yawmal qiyamah والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Hari ini Allah indahkan untuk mereka kehidupannya. Allah mewahkan pakaian-pakaiannya. Allah megahkan rumah-rumahnya. Allah luaskan kehidupannya, urusannya Allah mudahkan. Allah kayakan mereka dengan harta benda. Allah perindah hidup mereka seindah-indahnya perhiasan untuk mereka. Terus kita yang melihatnya mulai menyingsingkan mata supaya tidak terlihat akan silaunya. Bukan karena kita tidak mau untuk melihatnya, tapi karena kita tahu keimanan kita itu lebih mahal daripada itu semua. Sesuai dengan apa yang Allah bilang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Mungkin iya Allah indahkan kehidupan mereka. Tapi lihat. وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan orang-orang yang bertakwa, Allah berikan kepada mereka derajat yang lebih tinggi daripadanya. Maka perlu kita ingat bahwa sebaik-baik bekal kita untuk menjalani kelika-likuan hidup ini adalah bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Lu boleh berjuang buat hidup lu. Lu boleh nyari duit sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya. Lu boleh menciptakan keluarga-keluarga yang cemara, keluarga yang humoris. Boleh. Tapi jangan lupa, selain bekal di dunia, kita juga perlu mempersiapkan sebuah bekal yang jauh lebih mahal daripada itu semua. Dialah bekal taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan bayangin betapa Nabi Yusuf telah menjelaskan kepada kita pentingnya ketakwaan itu ada dalam setiap diri umat muslim. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kalau dengerin Haidar ini selalu kayak kok relate terus ya sama kehidupan gua. Relate terus sama kehidupan kita. Apa ini Haidar ini dapat info dari mana? Nge-stuck hidup kita dari mana nih? Kok tahu materinya atau ngepas aja sama hidup kita. Ini nih mungkin karena kehebatan Haidar dalam kehebatan Allah yang diturunkan melalui Haidar dalam memindahkan satu kebaikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Memindahkan hikmah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi satu peristiwa yang dia lihat, yang dia dengar, misalnya di perusahaan dia, kemudian dipindahkan ke forum kita, diringkas dari materi, itu menjadi satu kebaikan. Dan ternyata bentuk kayak gini pun emang anjuran dan perintah dari Allah untuk memindahkan satu hikmah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya begitu banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, seperti di surat Yusuf ini, ya buat pelajaran untuk kita. Kita membaca, melihat, mendengar satu kebaikan, kisah apapun itu, ketika kita bisa pindahkan kebaikannya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itulah yang disebut dengan ilmu. Kalau kata ulama-ulama dan sebagian filosof tuh, kalau pengetahuan itu hanya sekedar apa yang kita ketahui, tapi kalau ilmu itu udah kita ketahui dan menjadi bagian dari hidup kita. Mungkin kita hafal doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi ketika kita udah bisa praktekin itu, kita bisa baca doa setiap masuk kamar mandi, itu yang menjadi ilmu. Mungkin kita tahu ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum
Tapi ketika kita udah bisa beramal, kita udah bisa sedekah, itulah yang menjadi ilmu. Ketika kita masih sekedar tahu, masih sekedar hafal, itu hanya sebagai sebatas pengetahuan. Dan ternyata ada syaratnya, ilmu itu bisa masuk atau enggaknya. Mungkin selama ini kita hanya masuk sebagai pengetahuan, belum sebagai ilmu. Ternyata ada syaratnya, agar ilmu ini bisa terus masuk dan melekat pada hidup kita. Dan ini dijelasin juga ternyata di surat Yusuf ayat 22. Coba kalian buka di ayat 22-nya tuh ada ayat berbunyi, walamma balagu asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi rumusnya ternyata hukman dan ilman ini bisa diterima dan bisa didapatkan ketika kita sudah menjadi orang yang muhsinin. Muhsininnya enggak kepada orang lain doang, berbuat baik juga bisa terhadap diri sendiri. Yang harusnya kita putus asa jadi sabar, yang harusnya kita lagi nafsu bisa nahan. Nah gitu, bentuk-bentuk muhsin kepada diri sendiri. Jadi kalau ngerasa emang pengetahuan kita belum menjadi ilmu, kita belum bisa memindahkan hikmah dari satu kejadian ke kejadian yang lain, mungkin dorongan ihsan kita belum terlalu kuat. Gitu. Jadi setiap kisah-kisah yang ada di Al-Quran, ini selayaknya bisa kita jadiin pelajaran, kita aplikasikan, kita develop buat hidup kita masing-masing, sehingga kita bisa terus upgrade. Oke, setelah ini silakan kalau ada yang mau sharing, mau nambahin, jangan ada yang nanya dulu. Ini sesi buat ada yang mau nambahin atau sharing seputar kisah Nabi Yusuf atau sedikit menyinggung yang lain, silakan. Aku kasih waktu setiap orang nggak lebih dari 2 menit. Sekarang jam berapa ya? Jam 21.52. Oke. Sekitar 2 orang, nggak lebih dari 2 menit. Bisa langsung on mic. Ada? Ada. Langsung on mic aja. Atau raise hand dulu deh. Kalau ada yang mau nambahin atau mau sharing sedikit. Ini kebiasaan ya, kalau belum ada yang pala ini biasanya masih pada diem ya. Atau boleh di kolom chat juga nggak apa-apa kali. Kalau ada yang Iya, mau di kalau kolom chat. nanti Haidar bacain ya. Iya, Gue makin siap. soalnya agak susah. Siap. Silakan kalau ada yang mau di kolom chat, kita tungguin sekitar 1 menitan ini. Oh, ini ada nih, Mbak Endah. Bacain Dar. Masya Allah. Ini pakai nada aku ya, Mbak ya. Jangan salahin aku ya, kan aku yang baca. Masya Allah. Seharian ini berkali-kali selalu nemu bahasan ini dari berbagai sumber. Saat hati sedang terombang-ambing, lelah, dan lain-lain, serasa di-charge kembali oleh Allah agar lebih kuat menghadapi ombak kehidupan. Terima kasih pembahasan hari ini. Lu Komentar kayaknya ini. cocok ngisi VO YouTube ini ada yang bocil-bocil gitu. Iya, terima kasih Mbak Enda sudah Bukan Benda. gabung. Iya, Ada lagi teman-teman? ya silakan boleh di kolom chat nggak apa-apa. Siapa lagi ya, kita cek dulu. Belum ada. Ada? Enggak? Ada yang mau ngapa-ngapain? Mau ngapa-ngapain? Ada yang mau tampil? Ada yang mau tampil? Mau tampil lagi. Enggak ada? Ya, alhamdulillah. Biasanya ntar Ini kalau nggak kalau ada, ada, tahu nggak? Kalau enggak, nggak ada, tahu Iqbal yang raise hand ntar. oh, iya, itu mau ngetes. Ya, Iqbal Jangan lagi. kalau Iqbal ngetes. Gue udah Ntar gini, gue males udah ya. gini. Gue udah Iqbal gini, lagi. Iqbal udah on cam nih, udah ngetes Iya. nih. Aduh. Dia lagi ngomong-ngomong nyobain tapi nggak pakai mic dulu. Enggak, dia ini tadi sambil nyimak tuh sambil gini, nih kurang nih Haider kurang di sini nih, gue bisa nih masuk nih gitu. Dia nyari celah mulu dia. Iqbal kemarin full kajian Ustadz Nuzul. Iya, Insya Allah. Oh, Iqbal udah cukup. Kalian yang nggak datang nyesel sih. Apalagi yang udah diajak nggak mau datang. Iya, Ini ada alhamdulillah. Bang Azka nih, Bang Azka. Mau nambahin nggak Bang Azka? Is. Gini. Mungkin kalau Cukup bang, cukup. oh cukup ya, cukup. Mungkin kalau nambahin agak kayak canggung atau gimana. Kalau sekarang mungkin gini, sampaikan insight yang kalian dapatkan
di kolom chat. Silakan. Nanti gue bacain. Sampaikan insight yang kalian dapatkan dari ngobrolin tadi story ini di kolom chat. Silakan. Mau satu kata, dua kata, satu kalimat, satu paragraf, dua paragraf boleh. Gitu. Silakan drop di kolom chat. Kita kasih waktu berapa menit ya? 1 menit ya? 1 menit aja nggak usah lama-lama. 1 menit. Biasa jawab chat doi cepet-cepet kan? Nah sekarang harus cepet. Meskipun dia jawabnya lama. Nggak cepet-cepet dipantengin. Iya. Meskipun dia jawabnya lama. Sebenarnya apa ketiduran? Ya silakan drop satu insight yang kalian dapatkan dari pembahasan sore apa namanya? Pembahasan. Ini lagi typing nih, kayak lagi pada typing semua Dar. Oke nih, selagi pada nulis, waktu itu ketika yang tadi dibilang di awal, ketika Ramadan gue pernah ikut seri Tadabbur Ustadz Yusuf juga dari INSIS yang dari Unida. Ternyata setelah sesi Tadabbur itu ada kayak diskusinya. Kemudian gue dapet diskusi yang menarik banget. Kenapa Nabi Yusuf ini selama hidupnya udah kena bagian permasalahan hidup yang selalu berkaitan dengan mental, dengan sosialnya. Tapi kok dia bisa sekuat itu ngejalaninnya? Kenapa bisa sesabar itu ngejalaninnya? Emang boleh sekuat itu. Emang boleh sekuat Nabi Yusuf gitu? Ternyata ada salah satu kunci yang menurut gue ini menarik banget dan hebat banget. Ternyata salah satu kuncinya Nabi Yusuf bisa sekuat itu adalah ketika dari kecil dia udah ditanemin sama bokapnya, sama ayahnya, Nabi Yakub. Kalau misalkan dia adalah keturunan yang mulia dan akan menjadi nabi yang mulia. Jadi penanaman penanaman kepedean sejak keyahanuan, apa sih bahasa Indonesianya itu? Kepedean Iya. sejak Sok-sokan. kecil gitu. Iya, bukan sosokan juga. Kepercayaan dirian dari nasab yang baik untuk menjadi pribadi yang baik selanjutnya itu sangat berpengaruh. Karena kan Nabi Yusuf nih, apa ya, bukan hanya ahsanul kisah, tapi ahsanul nasab juga. Nasabnya bapaknya Nabi Yakub, kakeknya, kemudian Nabi juga, Nabi Ishak, adiknya dari, kakak dari kakeknya juga, Nabi Ismail, buyutnya juga, Nabi Ibrahim. Jadi 4 rentet ke atas itu Nabi semua. Maka dijelasin dari kecil, kamu ini udah keturunan Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya lagi Nabi, buyutnya lagi Nabi, dan kamu akan jadi Nabi. Itu menjadi benteng yang kuat, menjadi tameng yang kuat Nabi Yusuf. Karena dia tahu sebelum-sebelumnya sesepuh-sesepuhnya, orang tuanya juga pernah mengalami ujian-ujian yang berat sama berat. Itu sih Sampainya sempurna. ada yang ngetik coy. Iya, gas bacain. Enggak ada. Oh, nggak ada Gue yang pada ngetik. nggak dapet apa-apa ya dari materi gue. Nggak dapet apa-apa ya. Luar Apa mungkin ada yang biasa, ngetik? subhanallah. Mohon maaf sekali teman-teman. Aku hanya bisa menyampaikan sejauh ini. Mungkin ada yang ngetik tapi panjang banget, Dar. Sabar. Nggak bisa sabar kalau gini. Sama anak yang itu harus digas, gas, Sobrin gas. Jamil. Di saat Yusuf kan ada Sobrin Jamil ketika Nabi Yakub diinfokan. Sobrinnya. Ada nggak? Tapi ini kalau ini kayaknya emang bener-bener kagak ada deh. Menghadapi segala macam ujian dengan sabar. Wah sih ada nih. Udah. Info Iya, padat. alhamdulillah kalau kayak gitu. Berarti kita masuk ke sesi tanya jawab aja langsung ya, Dar. Ya, boleh lah, boleh. Yuk, Oke, guys. silakan. Sesi tanya jawab teman-teman kalau mau ada yang nulis di kolom chat atau langsung bertanya, lebih baik Ahsan. Silakan kita kasih waktu. Mungkin 2 orang penanya. Ada nih. Kalau mau baca nih gue harus miring dulu palanya. Lihatnya kayak gini soalnya. Kolom chat. Atau ini kayaknya pertanyaan-pertanyaannya udah di-up semua Dar ketika sesi Akhwat Next Level kemarin, Dar. Iya, kita Yang nggak mereka dikasih tahu tiba isinya nih, Dar. apa. Gue takutnya, oh jangan-jangan lu pada bahas surat Yusuf kan. Terus pas sekarang gue gini, ya lah ini mah kita udah tahu gitu kan. Tapi kemarin ada yang ngomong-ngomong ini, Dar. Buaya syar'i ya, Batu. Gue tahu nih di belakang ini mereka chattingan. Ini kan materi yang kemarin kita obrolin ya elah ini lagi.
Atau jangan-jangan mereka udah bikin grup sendiri dan Iya, gue takutnya overthinking gitu. buat kita. Gue tuh curiga gitu. Mereka jangan-jangan udah bikin grup sendiri loh. Level up akhwat. Akhwat level up. Kita di sini aja ciwi-ciwi ya, biar bisa ngomongin cowok-cowok gitu. Hah. Iqbal, gimana Iqbal? Ada tanggapan Iqbal? Wah ini beneran kagak ada yang nanya. Tumben, sangat tumben ini. Iya. Biasanya Monolog ya. over kita waktunya kan. Ini di kolom chat nggak ada, on mic nggak ada. Kita kayak lagi dialog berdua. Berasa ditontonin kita lagi podcast. Lagi nge-live IG. Ada insight keren loh. Wah, keluar ini suara buaya syar'i. Dia buaya paling syar'i bernama Iqbal. Jadi kemarin kan aku sempat ngobrol nanya-nanya ke teman-teman. Sebenarnya apa sih bedanya iman sama takwa? Karena apa namanya? Ketika seseorang udah beriman dan bertakwa, itu kata Allah, alladzina ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka nggak akan ngerasakan sedih dan nggak akan ngerasakan gelisah. Syaratnya apa? Siapa itu wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia yang beriman dan orang yang beriman ini juga harus bertakwa. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Padahal kan udah beriman ya, tapi disuruh bertakwa lagi. Disuruh bertakwa lagi. Nah, ternyata hasil diskusi dan diskusinya keren-keren teman-teman. Ilmunya jauh-jauh. Nah, jadi ternyata antara iman dan takwa itu ada hubungan yang unik. Jadi maknanya itu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau kalimat iman sama takwa ini ada di dalam satu kalimat, itu maknanya jadi berbeda. Tetapi kalau iman dan takwa ini ada di lain ayat atau di lain kalimat, itu maknanya menjadi sama. Contohnya kayak dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang-orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mereka yang beriman kepada yang gaib, mereka yang mendirikan sholat, dan mereka yang berinfak. Terus itu pembahasan yang bertakwa. Ketika di pembahasan yang beriman juga ada innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada lagi orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya yang mendirikan sholat dan mereka yang menginfakkan sebagian hartanya. Cuman di salah satu ciri-ciri yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, hatinya itu bergetar. Jadi hatinya itu bergetar wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan kalau dibacain ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran ini, imannya makin bertambah. Makanya senang banget ketika dengar ketika Haidar ini lagi nyampain pemaparan materinya, terus di kolom chat itu ada Masya Allah sama emot-emot nangis. Wah ini nih berarti wajilat qulubuhum ini. Hatinya bergetar.
Berarti komen-komen di Instagram gitu juga ya? Masya Allah, itu juga wajilat qulubum. Mungkin bisa jadi. Nah, tapi Nah, kalau emotnya ketawa apa? itu agak agak susah sih. Soalnya Itu kalau wajilat, jilat, nangis jilat, jilat. nangis Oh, nangis berderai itu juga katanya ketawa. Tapi kalau ketawa juga nggak tahu, itu agak sulit dipahami. Nah, tapi ketika apa namanya itu, jadi kalau pembahasan iman dan takwa di lain kalimat, maknanya sama, yaitu mengesahkan Allah, percaya, dan mendirikan sholat, dan lain sebagainya itulah. Tapi ketika itu dijadiin satu ayat, dijadiin beriringan, itu artinya jadi beda. Artinya jadi ida ijtama iftara, kalau dua kalimat ini jadi satu ayat, itu artinya jadi berbeda. Kalau pembahasannya Syekh Usman, beliau nyampain kalau iman itu a'malul qulub, sedangkan takwa itu a'malul jawarih. Iman itu kerjanya hati. Nah, tapi kalau takwa itu a'malul jawarih. Jadi kayaknya kita perlu ini deh. Setelah kita lama tertampar elit, baca Quran tetap sulit. Nah, setelah kita tertampar, setelah kita ada recharge mingguan, setelah kita ada insight-insight baru dari teman-teman, kita kayaknya juga perlu untuk ngerencanain action plan, apa sih agenda takwa kita yang bakal kita lakuin besok besok pagi. Kayak nyisain waktu 10 menit, 20 menit, nyisain waktu 10 menit, 20 menit yang emang benar-benar fokus buat baca Quran, dengerin murotal atau dengerin kajian Ustadz. Kayak kalau tingkatannya Faruk itu udah nyisain satu hari full, nggak boleh ada yang Kacau. ganggu Faruk dari tuh udah satu pagi hari full sampai sore. untuk beriktikaf. Jadi di ini dalam rumahnya dia itu ada ini, Bel. Ada namanya Mihrab. eh apa ya? Tempat khusus lah ya. dia lu kalau mau bohong Makop. yang masih masuk logika dikit Mihrab, dong. mihrab, Kalau mihrab. mau bohong yang masih Ada logika. mihrab. Jadi di rumahnya Faruk tuh lihat tuh belakangnya rumah Faruk tuh ada rumah-rumah kan itu mengkamuflase aja. Padahal dalamnya tuh mihrab. Kayak dulu Maryam minta Ya Mariam, didatangkan dikit yang rezeki ketika Mariam. berdoa atau ketika apa namanya Nabi Zakaria meminta keturunan itu ya doa fil mihrab. Nggak pernah dipost di Instagram tapi dia tahu mihrab. Bel Bel itu ada yang nanya Bel. Apa tuh? Ini Mbak Novi Kalau bisa biar nih, Bel aja yang jawab ya. kalau bisa jawab, kalau enggak ya Pertanyaannya udah gini, enggak. pertanyaan dari Mbak Novi. Mbak Novi bertanya, bagaimana cara menerima ketetapan Allah dengan ikhlas, sedangkan untuk saat ini bisa dibilang sangat sulit. Biasanya kalau kayak gini, Bel, ini ada satu yang men-trigger. Kenapa ikhlas ini jadi sulit? Padahal biasanya ikhlas tuh gampang. Berarti ada sesuatu yang membuat ketika ini ikhlas itu jadi sulit. Padahal di momen-momen yang lain ikhlas itu gampang. Setuju nggak? Setuju. Berarti harus ada nih satu hal yang memang apa nih yang memberatkan, kenapa apa nih yang menyebabkan ikhlas ini jadi berat atau jadi sulit. Padahal di momen yang lain ikhlas itu gampang. Mau klarifikasi atau mau langsung dijawab aja secara umum? Jawab aja lah ya. Bel, silakan Bel. Bagaimana cara menerima ketetapan Allah dengan ikhlas? Eh kalau Kalau ini, kalau ini nggak ada teksnya. misal Ini kalau ini kalau nggak ada teks ya. misal kalau misal kita kehilangan duit 1.000, 2.000, mungkin nggak bakal nyari-nyari. Tapi kalau kita kehilangan kartu ATM, kehilangan HP, kehilangan HP, kayaknya kita bakal nyari-nyari banget dan ngerasa kehilangan, dan ngerasa itu, pokoknya
aduh gimana ya, bingung dan lain sebagainya. Hmm, rasa kehilangan itu ada karena dari awal kita ngerasa memiliki. Ngerasa Diem lu doang pada sebenarnya. diem, ketawa lu semua. Sebenarnya sebenarnya punya punya juga enggak, tapi ngerasa kehilangan aja karena ngerasa memiliki. Eh, coba deh bayangin kalau misalnya ini ya, misalnya kita ke jalan-jalan ke Penfield, ke Jatin Village. Sekarang mainnya ke Moldar. Ya, mainnya Gaya, di Penfield. gaya. Mau lama, mau lama. Tahun lalu siapa yang gua ajarin naik komuter lain? Misalnya main ke Penfield kan, main ke Penfield, di sana di pintu masuk ada penitipan barang, terus aneh main ke Penfield, itu bawa tas pulang kuliah itulah, kuliahnya di depan Penfield, dan keren juga ya dikit. Nah pulang kuliah main ke Penfield, di sana ada penitipan barang, terus sebelum muter-muter ke Gramedia, muter-muter Penfield, sebenarnya muter-muter doang, itu aku titipin tasku di penitipan barang. Udah selesai muter-muter, sebelum itu waktu nitipin nitipin tas itu dikasihlah nomor kartu sama yang jaga itu, nomor 72, buat buat tanda kalau tasku berarti ditaruh di loker nomor 72. Habis itu muter-muter keliling nyari, habis itu udah selesai, udah puas keliling-keliling, udah puas seger gitu, ke Gramet nyari barang-barang, sebenarnya nggak beli juga sih, mahal-mahal di sana. Yang penting kerasa ada hawa-hawa AC-nya gitu loh, ngadem-ngadem. Nah, habis itu udah selesai ngadem, baliklah keluar lewat pintu tadi, di pintu yang aku masuk. Sebelum pulang, aku nggak lupa ngambil tas yang tadi aku titipin. Aku bilang lah, Mas, ini ambil tas yang ada di loker nomor 72. Nah, terus mungkin nggak sih kira-kira mas-mas yang jaga itu, yang mana ini bukan punya kamu, bukan punya bapak, Pak. Ini punya saya. Mungkin nggak sih? Kayaknya nggak mungkin. Karena memang tas yang ada di situ, di loker nomor 72 itu titipan. Jangankan ngaku memiliki, nyentuh, buka aja nggak mungkin. Nyentuh, buka aja nggak mungkin karena ya memang itu bukan punya dia. Sedangkan kita yang mengaku menghamba kepada Allah, menghamba 100% totalitas menghamba kepada Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun itu kan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di awal itu apa namanya? Nafyun dulu, baru 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 dikasih apa sih? Isbat. Nafyun dulu baru isbat. Itu berarti udah nggak diciptain buat, nggak, bukan buat apa-apa lagi kecuali buat beribadah. Gimana dengan kita yang ngakunya menghamba 100% ke Allah tapi masih ngerasa memiliki, sedangkan hubungan antara Allah dengan hambanya itu jauh lebih apa namanya, lebih lebih rendah daripada antara kita yang nitip barang sama penitipan barang. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah itu, tapi ngerasa memiliki. Oke, itu aja mungkin. Kadang ngerasa memiliki itu bahaya juga ya. Ya, betul sekali. Makanya nggak usah merasa memiliki. Oke, lanjut ya. Dar, ada pertanyaan juga nih. Sambil buka Silakan. dulu. Dari Kak Ifatun. Kak, izin bertanya gimana caranya untuk bisa selalu sabar dalam menghadapi berbagai hal yang terkadang bikin kita ke-trigger untuk emosi. Mungkin yang lain bisa jawab ya, Dar. Nggak Iqbal lagi. Kak Muti mungkin. Kak Muti nih punya banyak sekali jawaban. Atau Kak Novi, Kak Fatima, Kak Aul, Kak Atau Azkar. mungkin Kak Ifatun punya jawaban sendiri, silakan. Wow, itu dia. Sepertinya dia
Mempunyai Maksud gue jawaban. dia nanya doang gitu kan. Padahal dia udah tahu nih pengen bikin apa. Jangan-jangan dia penggeraknya Ahmad level up, Ruk. Jadi dia kayak ngetes. Oh, dia shadow woman-nya ya? Iya, Orang di balik itu. curiga gue nih. Tanda ini Fatun Fauzia. Kalau dia Ber- masih ada akunnya sampai nanti kita kumpul internal, Ruk, berarti dia bener. Dia punya jawaban ini. Miti dia, miti-miti. Ada Ketiduran. nggak sih? Kak Ifatun coba tes suaranya ada nggak Kak Ifatun? Tuh kan? Di sini ganti username. Jadi Joko Susilo. Biar Kak nggak Ifatun ketahuan. ada nggak Kak Ifatun coba? Mana suara Kak Ifatun? Iya Kak, Mana ada Kak. suaranya? Wih, Oh, ada. ada tuh. Alhamdulillah. Ada siapa nih yang mau jawab nih? Oh, ini Kak serius nih. Ifatun Jawab, mau jawab, jawab jawab. dulu nggak? Mau jawab sendiri dulu nggak? Enggak. Kasihan dia. Dia tertekan. Sambil makan sayur asem. Makin asem itu sayurnya. Ini ada lemon loh. Saya makan lemon nih gue. Iya. Bertanya gimana caranya untuk bisa selalu sabar dalam menghadapi berbagai hal yang terkadang bikin kita ke-trigger untuk emosi. Ini gue pengen ngomong dari manajemen emosinya dulu kali ya. Mungkin kalau ngomongin sabar ada Iqbal yang lebih bisa berbicara. Atau ada Faruk juga yang lebih luas pengetahuannya. Tapi ini soal manajemen emosi. Jadi Mbak, eh soal manajemen emosi itu ada 4 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah aware, sadar. Kita perlu sadar bahwa memang itu yang sedang kita rasakan. Ini gue tulis deh, aware. Yang kedua, accept. Ini aware, accept, away. Away itu terakhir. Aware, accept, away. Aware, accept, away. Ya, agree. Oke. Nih, 4 hal ini paling tidak secara manajemen emosi yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita perlu sadar memang itu emosi yang sedang kita rasakan. Jangan sampai kita tuh justru bingung. Ini tuh gue lagi emosi apa sih? Bingung iya, kesel iya, lapar iya, stres. Stres itu kan karena orang tidak bisa mendefinisikan apa yang sedang dia rasakan kan. Dan yang lebih-lebih lagi, dia nggak bisa mendefinisikan permasalahan apa yang membuat dia merasakan hal tersebut. Maka pengenalan pertama terhadap permasalahan itu menyelesaikan setengah dari permasalahan tersebut. Kita berhasil mengidentifikasi masalah kita apa, itu udah setengah masalah kita selesai. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah aware. Kita sadar bahwa memang kita sedang merasakan itu. Kalau emang lagi emosi, ya udah kita perlu misalkan lagi emosi nih, terus kita perlu gini dulu. Ini aku marah, apa kesel, apa gedek, apa-apa terserah. Yang penting definisikan, aware. Setelah itu accept, terima bahwa memang kamu sedang merasakan hal tersebut. Setelah accept, nggak cukup hanya terima, kita perlu setujui itu. Nggak apa-apa, kita setujui bahwa memang aku sedang merasakan itu. Setelahnya, baru kita lepaskan. Karena kita nggak akan bisa melepaskan kalau kita nggak tahu emang sebenarnya apa sih yang kita pegang. Nah, melepaskan itu kan dengan gini. Oh, sekarang aku lagi marah. Kayak deskripsikan berarti. Aku kesel, misalkan ya. Aware-nya, oke, aku sadar aku kesel. Ya Allah, nggak apa-apa, aku terima kalau emang aku lagi kesel. Emang dasarnya permasalahan ini ada kok di hidup aku karena ini, karena ini, karena ini. Oke, aku accept. Dan aku setuju, aku emang merasakan itu ya Allah. Tapi kayaknya kalau ini lama-lama ada di aku nggak baik, sepertinya harus aku lepas away. Nah, ini soal manajemen emosi. Jadi, kamu lagi merasakan emosi apapun itu, kan kalau yang awat lagi swing mood gitu ya. Nah, itu ini nih swing mood tapi pas lagi amanah-amanah atau pekerjaan-pekerjaan lagi padat-padatnya nih. Nah, ini jadi 4 cara yang bisa dilakuin. Aware, accept, agree, away. Dan metode pelaksanaannya dengan self-talking. Ngomong sendiri gitu. Tapi ini nggak hanya kuratif, artinya nggak hanya ketika emang ada masalah baru dilakukan. Preventifnya juga bisa. Preventifnya itu dalam artian lo self-talk setiap kali sebelum tidur. Jadi lu minta maaf, perut maafin aku ya, tadi aku pagi makan nasi uduk, siang makan nasi padang, sore aku nyobain mie ayam, malamnya aku diajak makan martabak, maafin aku ya kamu udah kerja keras seharian ini, besok kita puasa kok. Tapi bohong, besok kamu aku suruh kerja lagi. Gitu misalkan. Maaf ya kaki, kamu udah aku paksa jalan-jalan terus. Jalan ke sini, jalan ke situ, nggak ada yang nganterin. Sabar ya, nanti kalau aku udah ada yang bisa nganterin, kamu tinggal duduk aja kok diem. Misalkan.
Maaf ya mata, seharian ini aku minta melek terus, nggak pernah aku suruh merem. Kamu depan laptop terus silau. Aku maksa kamu depan laptop terus. Hari ini kita merem dulu ya, biar besok kamu kuat lagi gitu. Itu soft talk kayak gitu sebelum tidur bagus banget. Gitu, dan bikin bangun tuh lebih seger. Padahal cuma ngomong sendiri. Ya, itu terkait dengan emosi. Kalau ada yang mau menambahkan terkait dengan sabarnya, silakan. Gimana? Ada yang mau nambahin? Aduh, mau nanya ke Haidar. Kalau gue udah cukup banget sih, itu udah terpampang jelas banget yang Haider sampai itu. Empat, empat kunci memanage emosi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya kayaknya, Dar. Boleh deh. Mau nanya ke Haidar langsung berarti ini, harus lo yang jawab, Dar. Di surat Jangan-jangan Yusuf, ini mainnya sama ayat nih. Iqbal aja nih yang jawab, Bal. Jawab, Bal. apakah bisa mendatangkan rasa cinta? Nah, Yusuf ayat 4, surat Yusuf ayat 4, Jawab, apakah bisa Rabbi. Coba kita buka dulu ya. kita sebagai muslim untuk mengamalkan doa-doa yang misal doa ini untuk itu, doa itu untuk ini. Oh, jadi kadang kita tahu kan ada doa ini untuk mendatangkan ini, doa ini untuk mendatangkan ini. Sikap kita gimana sebagai seorang muslim? Lah, nggak apa-apa lah. Sikap kita. Bagaimana kita sebagai muslim bisa Ini kan mengamalkan doa-doa yang misal doa ini untuk ini, doa itu untuk itu. kepada bapaknya bukan? Cek dulu. Ayat Mana 4. Mbak Za? Betul kan ya Iya. gitu kan pemahamannya? Misalkan doa ini untuk itu, doa ini untuk itu, doa duha untuk minta rezeki gitu ya. Mana nih? Iya Nggak ada betul. orang. Oh betul ya. Terus sikap kita gimana gitu? Bagaimana sebagai sebagai muslim untuk mengamalkan doa-doa? Bagaimana kita sebagai muslim untuk mengamalkan doa-doa? Ya berdoa. Aku pernah tahu ini. Aku jadi kayak gini ngomongnya. Aku pernah dapat apa namanya? Dapat ceramah tentang itu. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi dalam ceramah tersebut Ustaznya juga ngomong nggak apa-apa. Namanya juga hamba ya meminta kepada sosok yang paling memang bisa kita hambakan dan kita mintai gitu. Tapi ya ingat-ingat juga sih dalam dalam pelafalannya yang terpenting dibandingkan gini, dalam pengucapan doanya, dalam pelafalan doanya sebetulnya ada yang lebih penting daripada terkabulnya doa tersebut. Apa? Momen doa itu sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa kalau emang doa sholat duha ya emang baca sholat duha. Doa tahajud ya baca makna tahajud sambil mengharapkan apa isinya ya emang waktunya kita jadi hamba waktu buat berdoa gimana lagi. Kalau nggak berdoa nggak hamba. Tapi perlu diingat bahwa ada yang lebih berharga daripada terkabulnya doa kita. Apa itu? Ya momen doa itu sendiri itu lebih berharga. Memuji Tuhan dulu, tetap bang hidup segala. Kayaknya Betul ya? bikin challenge lagi dong. Nanti. Ini kayaknya perlu kita manfaatkan beberapa waktu selain untuk tanya jawab. Teman-teman, nanti sepertinya akan ada mekanisme untuk share-share flyer. Karena ini makin banyak nih yang nge-share flyer tiba-tiba. Aku takutnya nanti grup ini jadi kayak tiang listrik gitu. Flyer di mana-mana nempel, akhirnya nggak kebaca gitu. Yang kita ingat cuma satu, kalau di tiang listrik kalau nggak sedot WC, badut sulap gitu kan. Nah, kayaknya ini perlu kita rapikan soal mekanisme flyer dan flyer. Ya gue tahu flyer itu baik dan itu emang yang gue cita-citakan. Dan itu yang pernah Faruk ceritain pengen banget nih punya komunitas yang nanti akan ngabarin ada info kajian di sini, kajian di situ gitu ya. Tapi ini terlalu banyak, nanti bisa menghalangi apa namanya komunikasi-komunikasi yang lainnya. Jadi gue punya usul untuk nanti ada ini, Bal bisa diatur nggak ya komunitas WA nanti diatur ya Bal. Nanti ada satu komunitas baru atau satu entitas baru namanya newsletter Bal. Ya, newsletter itu biar kita semua bisa akses berita-berita. Jadi kalau kalau di community WA itu meskipun teman-teman nggak tergabung di WA grup tersebut masih bisa mendapatkan info itu, gitu kan ya Bel? Yang penting dalam satu komunitas, gitu kan? Enggak, kalau yang bisa diakses yang tergabung di grup itu. Oh iya Cuma iya. cuma bisa kita apa klasifikasiin ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa gitu. Oh iya iya.
Ya pokoknya sangat memungkinkan nanti untuk bikin apa namanya satu tempat newsletter. Newsletter itu nanti untuk share flyer-flyer kayak gitu, tapi nanti mekanismenya kemungkinan besar akan lewat aku dulu ya teman-teman ya. Akan lewat aku dulu, nanti akan aku bagikan flyernya.